Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Tunggu sekalian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami, orang tua kami yang kami muliakan, orang tua kita bersama, Bapak Bupati Aceh Utara yang malam ini bersama-sama dengan kita, yang kita cintai dan kita hormati. Malam ini kita merupakan malam di penghujung daripada bulan Ramadan, yaitu malam yang ke-29. Insyaallah besok merupakan malam yang terakhir. Mari sama-sama kita bermuhasabah, kita merenung diri apa yang sudah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tahun yang mulia ini. Karena Allah sudah memberikan kepada kita semuanya. Allah memberikan kepada kita masa muda. Allah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, kekayaan dan kehidupan. Semoga semua kesempatan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala itu kita bisa menempatkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di penghujung bulan Ramadan mari kita merenung diri apa yang sudah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan tentunya akan meninggalkan kita bersama, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mempersembahkan kepada Allah apa yang kita isi di bulan Ramadan ini, baik siang maupun malam. Sehingga berbahagialah bagi kita dan saudara-saudara kita yang dengan semaksimal mungkin memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan berpuasa pada siang hari dan mengisi malam-malam Ramadan dengan berbagai macam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Celakalah bagi kita dan saudara-saudara kita yang mengabaikan bulan Ramadan berlalu dari hari ke hari, dari minggu ke minggu hingga 1 bulan penuh. Ada yang tidak berpuasa, ada yang tidak mengisi malam-malam Ramadan, bahkan ada yang terjebak di dalam perbuatan dosa dan maksiat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis Allah mengingatkan kita, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Jagalah 5 sebelum datang 5-nya. Jagalah 5 sebelum datang 5-nya. Al-awwal syababaka qabla haramik. Jagalah mudamu sebelum datang. Mari sama-sama kita mengisi masa muda, kesempatan muda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di ketika tua kita tidak bisa maksimal ibadah kepada Allah sebagaimana pada masa mudanya. Saya ketika dahulu tahun 85 kami ngaji di Kota Krung, waktu itu sekitar
Yang mulia kita bersama Gure Urung Aceh Abu Kutakrung mengingatkan kepada kita semua pada waktu itu, kalian masih muda. Yang pertama, silakan ngaji sebelum maghrib, baca Yasin, baca Kafi atau surat yang lain, dan ngaji setelah selesai subuh, baca Al-Quran. Kemudian sholat malam, sholat tahajud sebelum subuh. Kita wajib Pak, waktu itu diwajibkan Abu. Jam 4:30 kita bangun. Kemudian puasa Senin, puasa Kemis, bahkan puasa Rajab, puasa Sya'ban, kami dibangunkan bersama. Apa yang terjadi muslimin sekalian? Jangan kalian berpikir untuk kalian beribadat kepada Allah pada masa tua. Kalau kalian tidak biasakan beribadah pada masa-masa muda seperti ini sangat kami ingat. Sekaranglah Anda puasa Senin Kemis, sholat tahajud, puasa Rajab, puasa Anda peroleh di ketika kalian akan terbawa di ketika Anda tua nanti. Dan ini Bapak Ibu sekalian, kami rasakan salah kita yang mulia Abu Kutakrung. Sababaka qabla haramik, jagalah mudamu sebelum tiba masa tuamu. Yang kedua, jagalah kesempatanmu sebelum datang masa sempitmu. Kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di kota Los, kesempatan yang paling tinggi menjadi wali, menjadi sekda, kepala dinas, menjadi camat, menjadi kepala desa. Maka kesempatan yang diberikan Allah jangan kita sia-siakan. Sehingga Nabi mengatakan dalam satu hadis, "Man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati." Siapa di antara kalian yang punya kekuatan, yang punya kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk mempersembahkan kepada Allah dan kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita biasa mengatakan jikalau, umpama, misalnya, jikalau saya jadi bupati, jikalau saya jadi wali kota, jikalau saya jadi kepala desa akan berbuat ini, jikalau saya jadi kepala dinas sosial akan mendata semua orang-orang fakir miskin. Jikalau ketika semuanya hilang, baru kita berpikir semuanya kita tidak berbuat di ketika kesempatan itu ada. Maka kata Nabi, jagalah kesempatan sebelum datang kesempitan. Yang ketiga, wa ghinaka qabla fakhrika, jagalah kayamu sebelum datang masa miskinmu. Kita diberi kaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mulia. Jabatan mulia, ilmu lebih mulia, kaya mulia, kesempatan mulia. Mari dengan kemuliaan harta yang diberikan Allah jangan kita sia-siakan. Bahkan apa kata Rasulullah? Qawwamud dunya bi arba'ati asya, akan tegaknya dunia dengan 4 perkara. Yang pertama apa? Bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Yang kedua, bi'adlil umara, dengan adilnya para pemimpin. Yang ketiga, bisakhawatil aghniya, dengan murah tangan orang kaya. Yang keempat, bidu'ail fuqara, dengan doa orang fakir.
Jadi perannya ulama, perannya umara sangat penting untuk mewujudkan stabilitas dalam suatu negeri. Makanya ketika diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita sia-siakan. Banyak orang fakir, banyak orang miskin, banyak anak yatim yang membutuhkan uluran tangan kita. Apalagi pada masa kini. Di samping fakir, di samping miskin, tak bisa bekerja lagi. Maka duhai orang-orang kaya, berikan apa yang kita punya kepada mereka. Sebagaimana Utsman bin Affan sudah memberikan semuanya, Abu Bakar Siddiq memberikan semuanya kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah akan menggantikan yang lebih baik daripada apa yang kita berikan. In tansurullah yansurkum. Kalau kita komitmen membantu agama Allah, Allah pasti akan membantu kita dalam bentuk yang lain. Muslimin sekalian, jagalah kaya sebelum datang miskin. Jangan-jangan ketika kita punya harta lupa kepada semuanya. Tiba-tiba jatuh miskin baru kita ingat. Ingat apa? Ingat kepada bantuan orang lain kepada kita. Tapi ketika kita kayak lupa kepada orang-orang miskin yang lain. Kemudian yang keempat, wasihhataka qabla mardika. Jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Hari ini banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa puasa pada bulan Ramadan karena terbaring di rumah sakit dengan berbagai macam penyakit. Karena terbaring di rumah dengan berbagai macam penyakit, tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya selagi sehat kita berpuasa, selagi sehat kita sholat berjamaah, selagi sehat kita sholat tahajud, selagi sehat kita sholat duha, selagi sehat kita baca Al-Quran, selagi sehat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qabla mardika, sebelum datang sakit. Andai kata Bapak Ibu sekalian beribadat ketika sehat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam bentuk ibadat kepada Allah, ketika sakit Allah bayar semuanya. Kita selalu berjamaah, tiba-tiba sakit tidak bisa berjamaah, Allah memberikan pahala jamaah. Kita selalu ke masjid solat Jumat ketika sehat, ketika sakit kita tidak Jumat, Allah berikan pahala Jumat. Ketika sehat kita selalu berzikir, baca Al-Quran. Ketika sakit tidak melakukan itu, Allah berikan pahala semuanya. Jadi pahala ketika kita sehat akan Allah rapel semuanya ketika kita sakit. Muslimin sekalian, ini salah satu kemuliaan orang-orang yang menjaga kesehatan, dan kesehatan itu memperuntukkan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, wa hayataka qabla mautika. Jagalah hidupmu sebelum datang matimu. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti bertemu dengan yang namanya maut. Kita semua mati, muslimin sekalian, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan pahalamu nanti pada hari kiamat. Allah tidak menzalimi hamba, semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan pada hari itu siapa saja yang dibebaskan daripada neraka, dimasukkan ke surga, maka itulah orang-orang yang beruntung. Dan tidak ada kehidupan dunia ini kecuali tipu daya belaka, muslimin sekalian. Makanya selagi hidup, mari kita berbuat. Apalagi pada 2 malam yang terakhir, mari kita kejar semua ketinggalan.
Ada yang belum khatam Quran, kita kejar khatam Al-Quran. Ada yang belum bersedekah, kita bersedekah. Semuanya kita kejar. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan yang terbaik kepada kita sebagai hambanya. Kembali kepada kesimpulan, jagalah muda sebelum tiba tuanya. Jagalah kesempatan sebelum datang kesempitan. Jagalah hidup sebelum datang matimu. Jagalah sehat sebelum datang sakitmu. Dan jagalah kayamu sebelum datang miskinmu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.